Nah, yang jadi pertanyaan atau yang ditanyakan dalam soal ini adalah anggaran untuk tahun 2016. Ketika Anda akan menyusun anggaran jualan, langkah yang paling pertama adalah Anda harus membuat ramalan jualan. Ramalan jualan ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk menentukan ramalan jualan, bisa menggunakan metode kuadrat terkecil atau menggunakan metode produk momen ya. Kalau nggak salah, nanti Anda coba cek lagi di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau saya gambarkan mengenai informasi dari soal mengenai perusahaan kecap sedap nikmat, akan terbentuk seperti ini. Nah, anggaran perusahaan kecap sedap nikmat itu disusun berdasarkan tahun. Yang pertama, Anda bisa lihat informasinya dari 2011 sampai 2015. Saya gambarkan 2011, 2012, 13, 14, dan 15, gitu ya. Ternyata anggaran tahunan ini dipecah lagi menjadi anggaran triwulanan. Anda bisa lihat di sini ya, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Sini ada gambarannya. Anggaran triwulan dipecah lagi menjadi anggaran per area, yaitu Ciamis dan Garut. Kemudian dari anggaran area dipecah lagi menjadi anggaran per produk. Ada 3 produk ya, ada kecap sedang, kecap manis, dan kecap asin. Nah, jadi untuk perusahaan kecap sedap nikmat ini anggarannya cukup lengkap. Perusahaan membuat anggaran tahunan, anggaran triwulanan, anggaran area, dan anggaran per produk. Dengan adanya gambar ini, mudah-mudahan Anda bisa lebih mengerti pemetaan anggarannya. Tapi saya yakin ini garisnya terlalu jelimet ya. Kalau misalnya saya kasih contoh untuk 1 tahun saja, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, ini anggaran 2015 ya. Anggaran 2015 dibagi menjadi anggaran triwulanan, maka akan terdiri jadi 4. Anggaran triwulanan dibagi lagi menjadi anggaran per area, maka menjadi anggaran area Ciamis dan anggaran area Garut. Kemudian, anggaran per area dipecah lagi menjadi anggaran per produk. Melihat gambar satuan seperti ini mungkin lebih gampang ya. Kalau anggaran yang saya gambarkan sebelumnya itu anggaran keseluruhan. Kalau ini adalah contoh satu anggaran. Nah, tugas kita adalah mencari anggaran 2016. Seperti yang saya bilang, bahwa nilai rata-rata dan nilai persentase ini dicari. Bagaimana cara menghitungnya adalah kayak gini. Kita punya data penjualan triwulanan, di mana 130 adalah penjumlahan dari triwulan ke-1, kedua, ketiga, dan ke-4, 130 ya. Kemudian kalau jumlah yang di bawah 180 adalah jumlah dari tahun 2011 sampai 2015 di triwulan ke-1, jumlahnya 180. Nah, rata-rata adalah total, kita lihat rumusnya, rata-rata adalah jumlah penjualan per triwulan. Jumlah penjualan per triwulan adalah ini, 180. Sedangkan total tahun adalah 5, karena dari 2011 sampai 2015. Maka rata-rata untuk triwulan ke-1 adalah 180 dibagi 5. Gitu ya, jadi 36 hasilnya. Begitu juga triwulan kedua, ketiga, dan keempat. Saya menggunakan rumus Excel, tapi saya yakin Anda dapat mengerti ya. Saya jelaskan cara manualnya, tapi sekaligus saya juga jelaskan cara penggunaan di Excel-nya. Nah, kemudian kalau persentase itu dicari dari jumlah penjualan per triwulan, 180, dibagi total penjualan setahun. Total penjualan tahunan itu ini nih, 760. Maka rata-rata untuk triwulan ke-1 adalah 180 dibagi total setahun ini ya.
760. Hasilnya 23,68%. Begitu juga dengan ini. Nah, begini ya. Jadi persentase untuk triwulan ke-1 23,68%. Untuk triwulan kedua 24,34%, untuk triwulan ketiga 25,66%, untuk triwulan keempat ini 26,32%. Ini bisa tertera di soal atau juga bisa Anda yang harus menghitung. Jadi lebih baik Anda tahu cara menghitungnya. Nah, tahap kedua adalah mencari ramalan jualan untuk tahun 2016 dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Anda boleh pilih ya, apakah akan menggunakan kuadrat terkecil atau metode lain. Nah, persamaan untuk metode kuadrat terkecil adalah Y sama dengan A plus B X, di mana A-nya harus dicari dulu dan B-nya juga harus dicari. Cara mencari A adalah sigma Y dibagi N dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Atau hasilnya secara langsung adalah 132. Saya ulangi ya, ini ada di materi pertemuan sebelumnya mengenai ramalan jualan. Sedangkan untuk nilai B, cara mencarinya adalah N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Maka bila dihitung nilai B adalah 10. Dengan demikian, persamaan metode kuadrat terkecil untuk ramalan jualan adalah Y sama dengan 132 ditambah 10X. Nilai X untuk tahun 2016 adalah 5, karena ini X terakhir ya nih, 4 tahun 2015. Berarti tahun 2016 adalah 5 angka selanjutnya ya. Dengan demikian, anggaran penjualan untuk 2016 adalah 182 unit atau 182 botol. Ingat, ini baru anggaran setahun, maka tahap selanjutnya Anda harus pecah menjadi anggaran per area. Anggaran per area perbandingannya adalah 2:1. Daerah Ciamis 2 dan daerah Garut 1. Kalau kita jumlahkan, kedua daerah ini adalah 3. 2 tambah 1, jadi 3 gitu ya. Nah, maka perhitungannya Ciamis adalah 2/3. 3 adalah penambahan dari Ciamis 2 poin dan Garut 1 poin. Jadi 2/3 dikali total penjualan setahun 182 botol. Maka untuk Ciamis 121 dan untuk Garut adalah 61. Ini anggaran per area. Selanjutnya adalah menghitung anggaran per produk. 121 botol ini bukan untuk satu produk, tapi untuk 3 produk, yaitu kecap sedang, kecap manis, dan kecap asin. Ini di soal udah ada ya, kecap sedang itu 50%, kecap manis 30%, dan kecap asin 20% pembobotannya. Maka Anda tinggal kalikan area Ciamis, 121 botol. Kalau misalnya area Garut, maka dikali 61, karena miliknya Garut gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan perhitungan Anda sendiri. Nilai pembobotan ini harus dikali dengan kapasitas penjualan masing-masing daerah. Kalau kita hitung, maka kecap sedang untuk Ciamis adalah 50% dikali 121 botol, maka 61 botol, dan kecap manis 36 botol, kecap asin 24 botol, maka jumlahnya 121 botol. Kemudian untuk Garut, jumlahnya 31 botol, 18 botol, dan 12 botol. Jadi total 61 botol. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Tahap selanjutnya
adalah mencari penjualan per triwulan. Kamu buat tabel seperti ini, ada jenis produk, ada unit, ada harga, ada jumlah. Ini tinggal di salin. 23,68% diperoleh dari persentase triwulan pertama, 23,68%. Dikali untuk 61, 36, dan 24, ini jumlah dari penjualan di daerah Ciamis. Ini 61, 36, 24. Maka untuk triwulan ke-1, kecap sedangnya 14 botol, kecap manis 9 botol, kecap asin 6 botol. Diperoleh dari persentase yang dihitung, ini ya, 23,68% dikali penjualan untuk area Ciamis. Nih, 61, 36, dan 24. Maka kalau sudah ketemu, tinggal kita kalikan harga. Harganya sudah ada di soal tadi, di info pertama. Untuk harga kecap sedang di Ciamis 500, kecap manis 600, kecap asin 500. Kemudian jumlah tinggal Anda kalikan, yaitu 7.000 berasal dari 14 dikali 500. Gitu ya. Begitu juga untuk langkah triwulan kedua. Anda cukup lihat berapa persentase triwulan kedua, yaitu 24,34%. Nih, dikali sama penjualan untuk area Ciamis. Setelah itu dikalikan harga, dan begitu seterusnya. Nah, sampai ke triwulan 4. Gitu ya. Kemudian, untuk penjualan Garut, persentase ini masih sama. Dilihatnya dari yang kita hitung di sini. Kalau misalnya ini 31, 18, dan 12 berasal dari penjualan area Garut. Nih, 31, 18, dan 12. Jadi untuk mengerjakan ini perlu cara yang runtut. Contoh yang pertama, ini Anda harus cari dulu penjualan setahun, kemudian dipisahkan jadi penjualan area, kemudian dipisahkan jadi penjualan per produk, gitu ya. Dicari kemudian penjualan per triwulan. Maka untuk triwulan 1 penjualan Garut adalah 7 botol, 4 botol, dan 3 botol. Harganya ini sudah tertera di soal, kamu tinggal kalikan. Oke. Nah, selanjutnya kalau area Ciamis dan area Garut sudah dihitung by area, by produk, dan by triwulan, selanjutnya Anda harus menyusun anggaran jualan dalam satu form. Bentuknya adalah seperti ini. Ini hanya menyalin dari yang Anda hitung sebelumnya. Berapa untuk Ciamis triwulan 1, berapa untuk Ciamis triwulan 2, berapa untuk Ciamis triwulan 3. Dari slide-slide sebelumnya, Anda bisa cek sendiri ya. Kemudian, untuk total, Anda tinggal jumlahkan 29 berasal dari 14 tambah 9 tambah 6. Kalau 14 berasal dari 7 tambah 4 tambah 3. Maka kalau ini 43 berasal dari 29 ditambah 14, gitu ya. Jadi yang disebut dengan anggaran jualan itu bukan rincian-rincian yang sebelumnya Anda hitung, tapi rincian-rincian yang sebelumnya Anda hitung itu harus dituangkan ke dalam satu form yang seperti ini disebut dengan anggaran jualan, gitu ya.